Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Rekan-rekan yang berbahagia, kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Quality Function Deployment atau QFD. Can it be used to develop food products? Saya Lailatul Fitria dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Nini Fajar Puspita. Jurnal ini ditulis oleh M. Banner, A. R. Lineman, W. M. F. Jongen, dan P. Foster dari Department of Agrotechnology and Food Science, Product Design and Quality Management Group, Wageningen University, the Netherlands. Untuk agenda presentasi kali ini adalah sebagai berikut: pendahuluan, studi literatur, metode penelitian, analisis, kesimpulan, dan saran. Baik, abstraknya adalah publikasi tentang penggunaan Quality Function Deployment untuk pengembangan produk makanan menyatakan bahwa metode ini berpotensi menjadi alat yang berguna. Penggunaan KFD akan memperbesar peluang keberhasilan menghasilkan produk berkualitas lebih tinggi dan mengurangi biaya serta waktu pengembangan. Namun, evaluasi mendalam terhadap literatur yang tersedia mengenai penggunaan KFD untuk pengembangan produk makanan mengungkapkan bahwa jumlah contoh penggunaan KFD dalam pengembangan atau perbaikan produk makanan yang sebenarnya sangat terbatas. Dibandingkan dengan pengalaman kami sendiri, kami menyimpulkan bahwa penerapan KFD di industri makanan lebih rumit daripada yang disarankan oleh literatur saat ini. Namun, KFD mungkin akan berguna jika adaptasi terhadap metode tersebut dilakukan dan karakteristik spesifik dari bahan makanan diperhitungkan. Untuk latar belakang, metode QFD untuk pengembangan produk makanan dari perspektif rantai produksi menyebutkan bahwa dalam bisnis makanan, QFD lebih cocok untuk perbaikan produk daripada untuk mengembangkan produk inovatif yang sebenarnya. Literatur tentang penerapan QFD dalam industri makanan sangat terbatas. Kemudian untuk rumusan masalah, apakah mungkin menerapkan metode QFD yang berasal dari industri berat tanpa perubahan pada industri makanan? Apakah perlu menyesuaikan metode ini untuk memperhitungkan perbedaan besar antara bahan makanan yang sering kali masih aktif secara metabolik dengan demikian berubah daripada komponen yang ditentukan secara tepat dan tidak berubah yang digunakan dalam industri elektronik dan mekanik. Tujuannya adalah mengadop metode KFD yang berasal dari industri berat tanpa modifikasi atau perubahan pada industri makanan. Untuk ruang lingkup, penggunaan KFD untuk pengembangan makanan siap saji dengan manfaat kesehatan. Studi literatur kali ini yang dimaksud quality function deployment adalah adaptasi dari beberapa alat yang digunakan dalam manajemen kualitas total. Dan kemudian literatur juga menyebutkan bahwa KFD telah mengurangi waktu desain sebesar 40% dan biaya desain sebesar 60%. Untuk manfaat utama dari penggunaan KFD adalah yang pertama bahwa KFD trade-off kunci antara apa yang diminta pelanggan dan apa yang dapat diproduksi. Kemudian KFD juga mengungkapkan komunikasi efektif antara divisi-divisi perusahaan dan meningkatkan kinerja tim. Kemudian KFD juga bermanfaat untuk kepuasan pelanggan dan kualitas dibangun dari hulu, serta titik kontrol produksi yang penting tidak terabaikan. Kemudian KFD juga bisa mengumpulkan semua data produksi. Dan yang terakhir adalah untuk memperpendek waktu ke pasar. Untuk studi literatur yang berikutnya adalah di sini ada gambar The House of Quality, di mana matriks pertama dari metode CFD disebut House of Quality karena tampilannya dengan struktur mirip atap menyerupai sebuah rumah. Rumah kualitas terdiri dari beberapa yang disebut ruangan, masing-masing berisi informasi mengenai produk. Tujuan utamanya adalah menerjemahkan permintaan pelanggan menjadi persyaratan produk. Menurut Hauser dan Clausing 1988. Pada gambar bisa dilihat bahwa kiri biasa disebut dengan what adalah permintaan pelanggan dan ini bersifat abstrak. Untuk kanan adalah Customer Competitive Assessment, di mana di sini adalah penilaian kompetitif pelanggan. Ini juga masih bersifat abstrak. Kemudian yang di atas, dari di bawah atap adalah karakteristik kualitas pengganti.
Untuk bawah adalah how much. Penilaian kompetitif teknis meliputi biasanya angka, jumlah, atau takaran tertentu. Untuk metode penelitian, dari yang pertama adalah identifikasi masalah, yaitu kurangnya aplikasi KFD pada industri makanan. Kemudian untuk review literatur, tinjauan penggunaan KFD, pengamatan praktis, evaluasi pengalaman langsung. Kemudian pada analisis temuan, itu kita bisa menemukan kelebihan dan kesulitan KFD. Dan yang berikutnya adalah adaptasi metode penyesuaian dengan bahan makanan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi potensi dan batasan KFD. Untuk tinjauan literatur, review literatur yang paling banyak ditemukan pada industri toko, retail, tata letak apartemen, mobil, komputer, perangkat lunak, produk konsumen, alat, rencana, pensiun, kemudian bioskop, asuransi kesehatan, layanan keuangan, layanan telepon, layanan gas, listrik, dan jaringan distribusi. Kemudian untuk tinjauan langsung, evaluasi langsung terhadap KFD secara umum untuk industri lain selain makanan guna diterapkan pada industri makanan. Kemudian menganalisisnya berdasarkan pengalaman sendiri. Untuk analisis temuan, kelebihan KFD menurut literatur dan kesulitan penerapan KFD dalam industri makanan. Review atau adaptasi metode sesuai dengan lingkup menyesuaikan pendekatan KFD dengan karakteristik bahan makanan. Di sini pada analisa proses produksi makanan, produk yang dimaksud untuk diperbaiki adalah makanan siap saji dengan manfaat kesehatan. Makanan tersebut mengandung brokoli, gelatin kentang, dan salmon yang dimarinasi. Manfaat kesehatan berasal dari keberadaan glukosinolat dalam brokoli mentah. Penelitian menunjukkan bahwa fitokimia ini memainkan peran penting dalam pencegahan berbagai penyakit, terutama penyakit terkait penuaan seperti kanker. Para penulis menunjukkan bahwa banyak langkah dalam rantai produksi makanan, produk sayuran dapat mempengaruhi asupan akhir glukosinolat seperti pada gambar 5. Peta jalan industri makanan ditetapkan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik dan kualitas dan proses dalam rantai produksi. Peta ini dipakai dengan tujuan menyederhanakan proses. Aplikasi dimulai dengan pembangunan House of Quality dengan ruang-ruang berikut, yaitu permintaan konsumen atau what, peringkat permintaan konsumen, persyaratan produk atau how, metrik hubungan, metrik korelasi, dan nilai target atau how much. Pada analisis berikut, yang pertama adalah consumer demands, di mana daftar kebutuhan dan permintaan konsumen terhadap produk makanan siap saji, seperti kenyamanan, waktu persiapan, kandungan gizi, sensorik, dan keamanan. Kemudian untuk produk requirements, daftar karakteristik produk yang harus dipenuhi untuk memenuhi permintaan konsumen, seperti waktu persiapan, kandungan lemak, kemudahan dikunyah, dan tidak mengandung bakteri. Kemudian relationship matrix. Matriks menunjukkan hubungan antara kebutuhan konsumen dan karakteristik produk. Semakin kuat hubungannya, semakin tinggi nilainya. Metode KFD untuk pengembangan produk makanan dari perspektif rantai produksi menyebutkan bahwa dalam bisnis makanan KFD lebih cocok untuk perbaikan produk daripada untuk mengembangkan produk inovatif yang sebenarnya. Ini adalah hasil percobaan penerapan KFD untuk mengembangkan produk makanan siap saji yang menunjukkan bahwa terhadap hambatan dalam menentukan target nilai karena adanya keterkaitan kompleks antara tuntutan konsumen dan kebutuhan produk. Peneliti mendiskusikan kebutuhan untuk mengganti target nilai tunggal dengan interval karena bahan makanan yang aktif secara fisiologis. Diskusi mengenai bagaimana sifat unik dari produk makanan menambah tantangan penerapan KFD. Baik, untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya adalah salah satu kelemahan utama metode KFD adalah sulitnya atau bahkan tidak mungkinnya menerapkan model for fase untuk perbaikan produk makanan. Hal ini disebabkan karena kompleksitas produk makanan, interaksi antar bahan, dan pengaruh proses produksi terhadap sifat fungsional produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode CFD tidak dapat diterapkan secara langsung dalam industri makanan tanpa penyesuaian seperti yang digunakan dalam industri lain.
Penyesuaian tersebut mencakup penyederhanaan matriks, penggantian target nilai dengan interval, serta mempertimbangkan interaksi bahan dan proses dalam rantai produksi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun KFD memiliki potensi besar, penerapannya di industri makanan memerlukan pendekatan yang disesuaikan secara spesifik. Kemudian untuk saran, pada penelitian ini analisis hanya berdasarkan sumber literatur dan pendapat para ahli untuk mendapatkan daftar perkiraan dari permintaan-permintaan konsumen. Sebaiknya dilakukan juga penelitian terhadap konsumen untuk menentukan permintaan konsumen agar sisi kanan dari HOQ diisi oleh data primer. Selain itu, studi kasus nyata juga sulit ditemukan karena perusahaan enggan membagikan pengalaman mereka sehingga solusi potensial dalam menggunakan data yang bersifat hipotesis atau berasal dari survei konsumen. Tantangan penelitian KFD sebagai berikut dan beserta solusi potensial untuk tantangannya. Yang pertama, informasi terbatas akibat kerentanan terhadap persaingan, di mana solusi potensialnya untuk tantangan ini adalah fokus pada studi teoritis atau simulasi dengan data hipotesis atau survei konsumen. Kemudian yang kedua adalah data informasi produk bersifat sensitif dan rahasia perusahaan. Jadi solusi potensialnya adalah kolaborasi dengan perusahaan kecil atau UMKM. Kemudian yang ketiga adalah tantangan kurangnya dokumentasi KFD di industri makanan. Untuk solusi potensial adalah meningkatkan kesadaran tentang KFD untuk dokumentasi di sektor makanan. Dan yang terakhir, kesulitan dalam mendapatkan partisipasi perusahaan. Untuk solusi potensial, studi pada sektor pendidikan atau pelatihan, misal pada proyek mahasiswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.